Assalamualaikum sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di studio LC tercinta, tentunya bersama dengan Al Ustadz Anas Abdillah. Nah, begini Ustadz, ada yang mau Ana tanyakan Ustadz. Berkaitan dengan dakwah dan juga infak atau sedekah. Tidak kita pungkiri bahwa dakwah ini butuh dana ya, termasuk infak dan sebagainya. Nah, berkaitan juga dengan LC memiliki program-program yang mungkin belakangan ini sering disosialisasikan oleh LC. Ada program wakaf media, kemudian wakaf 10.000 atau sedekah 10.000 untuk menunjang kegiatan dakwah dari LC itu sendiri. Ustaz, mungkin teman-teman yang ingin berinfak atau berdakwah mungkin masih ragu atau masih belum tahu sebenarnya apa sih keutamaan dari infak atau sedekah ini, Ustaz? Baik, Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa. Ini barangkali bisa menggedor ya. Betul, Ustaz. Semangat teman-teman, sahabat dan kaum muslimin untuk memperbanyak infak, sedekah dimanapun berada atau kepada siapapun, selama itu di jalan kebaikan. Jadi keutamaan orang-orang yang berinfak atau bersedekah ya ataupun berwakaf tadi ini sangat luar biasa. Sebenarnya kalau mau dirincikan itu sangat banyak sekali poin-poinnya ya, keutamaannya itu. Yang pertama diantaranya kalau kita mau melihat dalam surat Al-Baqarah 261, ini yang sangat masyhur di tengah-tengah kita kaum muslimin tentang ayat ini, yaitu ketika harta diinfakkan itu akan ditumbuh kembangkan sampai 700 kali lipat. Gitu kan? Ya, pernah ingat gitu ya, kan Nisa bacakan. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Yang artinya kan ya, perhatikan perumpamaan harta orang-orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah. Fi sabilillah itu di jalan-jalan kebaikan, di jalan Allah kan, termasuk dakwah itu jelas sekali ya. Jadi bukan berarti hanya dalam perang saja gitu ya, perang fisik melawan orang musuh-musuh Islam, bukan hanya itu, tapi termasuk fi sabilillah adalah insya Allah semuanya, dalam semua kebaikan gitu. Jadi perumpamaan harta orang-orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah adalah serupa dengan sebutir benih. Ini perumpamaan dari Allah. Serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Satu butir benih ya, 1 rupiah katakanlah kita infakkan, ini serupa atau diistilahkan seperti satu butir benih menumbuhkan 7 bulir. Katakanlah 7 tangkai gitu kan, misalkan gitu. Nah, pada tiap-tiap bulir itu, tiap-tiap tangkai itu, ini terdapat apa? Ada pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Katakanlah muncul lagi biji-biji itu atau buah-buah itu, katakanlah ya 100 ya. Maka ini sering dikatakan menjadi 700 kali lipat. Kan 7 kan, kemudian masing-masing ada 100, berarti 700. Nah ini, jadi 700 kali lipat. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ini yang pertama diantaranya ya. Kemudian yang kedua, bahwa berinfak fi sabilillah di jalan dakwah misalkan ya, atau di jalan jihad, perang misalkan. Ini kan kondisi kita sedang tidak dalam keadaan perang, tapi kita sedang berperang sebenarnya, namun perang bukan perang fisik ya, tapi kita berperang dalam arti maknawi, yaitu antara al-haq dan al-batil. Itu terus berperang kadang. Maka al-haq, dakwah kebenaran, dakwah Islam itu harus didukung, sebab kita sedang berperang melawan kebatilan. Nah, siapa yang mendukung menginfakkan hartanya di jalan dakwah, maka dia sama seperti orang yang langsung terjun di dalam medan dakwah. Dan keutamaan orang yang berdakwah itu banyak sekali kan ya, sampai-sampai para nabi dan rasul itu diutus buat apa? Coba. Buat dakwah, bukan buat yang lain-lain ya. Nabi dan rasul itu diutus untuk dakwah. Makanya para dai atau orang-orang yang berdakwah itu mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Sampai-sampai dalam Al-Quran dikatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah
wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru manusia kepada Allah, orang-orang yang berdakwah. Nggak ada perkataan yang lebih baik daripada orang-orang yang berdakwah. Para ulama mengatakan bukan hanya perkataannya, semua gerak-geriknya, semua pekerjaannya, semua kegiatannya itu lebih baik daripada semua gerak-gerik kegiatan yang ada. Gitu ya, semua profesi yang ada. Dakwah adalah yang paling baik. Maka, nah, orang yang menginfakkan hartanya ya untuk dakwah, maka dia sama seperti orang-orang yang berkecimpung dalam dakwah. Kita lihat Khadijah ya, perumpamaan dalam hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Ya. Saya baca lagi. "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah azza wa jalla falahu mislu ajrih. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi falahu ajru mislihi." Ya, atau dari redaksi hadis yang lain dikatakan seperti tadi yang pertama saya bacakan. Ini redaksi hadis yang lainnya, ya, bahwa barang siapa yang membekali seorang yang berperang di jalan Allah, maka dia mendapatkan pahala semisalnya. Ini orang yang membekali orang yang berperang di jalan Allah, dia dapat pahala seperti orang yang berperang. Pun demikian orang yang berinfak di jalan dakwah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berdakwah. Gitu ya. Barang siapa yang menafkahi keluarganya, maka dia akan mendapatkan pahalanya juga. Begitu Khadijah. Jadi kalau kita berinfak itu ya bukan satu hal yang ringan, suatu hal yang sepele. Maksudnya ini suatu hal yang sangat besar gitu ya. Tanpa teman-teman sahabat kaum muslimin ikut terjun langsung, katakanlah ya, karena mungkin nggak punya waktu, nggak punya tenaga, nggak punya kesempatan, karena sibuk dengan aktivitasnya yang lain, tapi dengan hanya berinfak, mungkin hanya transfer via HP ya, yang ya paling butuh waktu sedikit dan sedikit mengorbankan hartanya, tapi dia mendapatkan pahala yang luar biasa dari dakwah. Nah kemudian selanjutnya ini pahala sedekah Khadijah, ini luar biasa. Jadi di akhirat nanti pahala-pahala atau amal-amal kebaikan itu saling berbangga diri, ya, saling berbangga diri. Saya yang paling hebat, saya yang paling hebat, gitu kan. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kedua yang terbaik, ya, sahabat terbaik yang kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mengatakan, "Innal a'mala tatatabaha fayaqulu sadaqah ana afdalukum." Sesungguhnya amalan-amalan itu saling berbangga di hari kiamat Khadijah nanti. Ya, maka kata beliau, "Fataqulu sadaqah." Maka sedekah berkata, "Ana afdalukum." Ya, sayalah yang paling afdol di antara kalian. Sedekah Khadijah. Sebab memang sedekah, kenapa dia bilang atau dikatakan yang paling afdol? Sebab sedekah itu ibadah yang sangat luar biasa Khadijah. Ya kan, kenapa? Karena dia mengeluarkan sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia, oleh dirinya, oleh orang yang bersedekah itu, seperti mengeluarkan harta, transfer, ya, duit, gitu kan. Itu kan semua orang suka duit, semua orang butuh duit, semua orang cinta kepada harta. Nah, begitu dia keluarkan, berarti ini menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah, cintanya kepada amal soleh, kepada kebaikan, ini sudah sangat luar biasa. Tidak semua orang memang ya diberikan hidayah untuk mau bersedekah, walaupun dia orang kaya sekalipun. Gitu. Maka ketika teman-teman sahabat dia bersedekah, maka wajar kalau sedekah yang diberikan itu nanti di hari kiamat dia akan berbangga bahwa saya adalah amal yang paling afdol yang di antara kalian, di antara amal-amal yang ada, gitu ya. Nah, kemudian ada satu pintu khusus Khadijah. Pintu khusus, pintu masuk surga khusus untuk orang-orang yang ahli sedekah. Ya, maka jangan sepelekan kalau ada program 10.000 gitu ya. Kemudian program wakaf sedekah jariah, wakaf media. Kemudian di LC ada kegiatan dakwah stadium general dan lain-lain. KSI termasuk di dalamnya, kuliah studi Islam online. Maka jangan sia-siakan ini. Mudah-mudahan dengan rutin bersedekah melalui kepada lembaga LC ini, teman-teman sahabat akan memiliki satu pintu, atau akan dipanggil dari satu pintu yang namanya pintu sedekah. Wa man kana min ahli
sadaqah, min ahli sadaqah, ya, du'iya min babi sadaqah. Barang siapa yang gemar bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Kadeca. Ini sedikit poin. Masih banyak lagi yang lain ya. Saya punya catatan banyak sekali tentang keutamaan daripada sedekah. Tapi poin-poin yang saya sampaikan tadi ya, maka insya Allah mudah-mudahan bisa memberi motivasi kepada kita semua untuk gemar berinfak dan bersedekah. Terlebih lagi di jalan dakwah. Jadi jangan salah ya. Ada orang mungkin yang pandangan bukan salah sebenarnya ya, mungkin kurang tepat pandangannya gitu ya, bahwa memberi kepada, memang nggak salah dan bagus sekali itu, Masya Allah, luar biasa. Memberi kepada orang yang membutuhkan itu baik, tapi kepada dakwah itu jauh lebih baik ya, sebab dakwah itu bukan hanya menghidupkan orang dalam tanda kutip, memberi makan, memberi minum orang, tapi dakwah itu menghidupkan hatinya, memberi hidayah kepada orang yang hidayah itu lebih baik daripada makanan dan minuman menurut para ulama, begitu kan ya. Maka jangan pandang sebelah mata untuk membantu ya atau berinfak di jalan dakwah. Begitu kan saya, itu utamanya sedikit saja kita ya. Nah ini Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat tentang sedekah. Mudah-mudahan teman-teman jangan malu ya Ustaz, mau berapapun yang diberikan insya Allah berlipat-lipat kali. Iya. Nah Ustaz, kalau bagi teman-teman yang ingin bersedekah untuk program-program dakwah LC ini bagaimana nih caranya? Ya, baik Kak Dicah ya. Nah, ini bagi teman-teman yang mau berpartisipasi ya dalam kegiatan dakwah dengan berinfak atau bersedekah melalui Lembaga Sosial dan Studi Islam LC. Jadi kita ini lembaga yang resmi ya Kak Dicah. Alhamdulillah kita resmi, tercatat juga di pemerintahan. Kemudian kita pun menggunakan rekening lembaga ya, yang resmi punya lembaga, bukan punya pribadi kita. Jadi teman-teman yang mau berdonasi silakan bisa ditransfer ke, yang pertama ada BSI ya. BSI di 353 637 kemudian 2037 ya. Yang kedua ada rekening Mandiri di 1330 0166 10610. Nah, nanti yang jelasnya ada di deskripsi dan juga ada di tampilan di bawah ya, nanti di video kita ini. Nah, ini Kak Decah, silakan, mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya bagi teman-teman untuk berinfak, bersedekah yang terpercaya, dan kemudian menjadi pahala jariah, bahkan karena ilmu-ilmu yang kita sampaikan kepada para peserta stadium general atau peserta webinar atau di kajian-kajian media kita atau di kuliah studi Islam online, ini semuanya akan bermanfaat terus bagi mereka yang mendapatkannya, dan orang yang berinfak mudah-mudahan mendapatkan pahala yang terus mengalir sebagai pahala jariah. Demikian Kak Deca. Tapi Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan sudah memaparkan tentang tadi keutamaan sedekah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk tersadar hati kita untuk mendukung program-program dakwah, di antaranya melalui program dakwah LC. Jadi bagi teman-teman yang punya rezeki yang berlebih ataupun ingin meniatkan untuk sedekah, berapapun nominalnya silahkan ya, nanti bisa melalui nomor rekening yang sudah tadi disebutkan, atau nanti langsung bisa hubungi admin di 0821 2266 9373. Tapi Ustaz, jazakallah, mudah-mudahan program LC terus berjaya, lancar, dan tentunya bisa memberikan manfaat untuk umat. Amin. Terima kasih sahabat LC, kita berjumpa di kesempatan yang akan datang.